Apa yang menyebabkan kita mandek, tidak bisa maju melangkah menghadapi hari esok? Salah satunya adalah kita hidup di dalam pengandaian. Apa maksudnya? Seandainya dulu tidak begini, maka saya tidak jadi begitu. Seandainya dulu dia tidak melakukan saya seperti itu, maka saya tidak akan menjadi seperti yang sekarang ini. Dan berbagai macam seandainya, dan seandainya. Padahal semua itu sudah berlalu. Dan kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Sudah berlalu ya sudah. Toh itu tidak mungkin kita ulangi lagi. Tetapi segala macam pengandaian itu bisa menumbuhkan dua perasaan yang tambah membuat kita mandek lagi untuk maju ke depan menghadapi hari esok yang tentunya penuh tantangan baru, yaitu rasa sesal dan sebal. Saat kita mengandaikan, maka bisa muncul rasa sesal itu, menyesal begini, menyesal begitu. Aduh, coba ya saya tidak lakukan itu, maka saya tidak akan jadi begini. Ada sesal yang begitu dalam, tetapi justru membuat kita tenggelam dan tidak berdampak apa-apa. Tidak ada perubahan karena hanya sampai pada penyesalan, titik. Tetapi rasa sebal lebih lagi. Sudah menyesal, rasa sebal itu mendominasi. Rasa gak suka, rasa gak terima. Kenapa itu terjadi? Kenapa peristiwa itu menimpa saya? Dan tentu saja rasa sebal ini makin lagi membuat kita bukan saja mandek untuk bisa maju ke depan, yang terjadi adalah justru menjadi mampet. Kita tidak bisa lagi menikmati yang namanya indahnya hari ini yang Tuhan sudah jadikan. Apalagi melangkah ke hari esok, yang hari ini saja kita sudah males-malesan menjalaninya. Lalu mau masuk ke hari esok, ya jelas menjadi lelah. Kenapa? Karena sesal dan sebal itu mendominasi, berangkat dari segala macam pengandaian kita. Apakah kita mau hidup tanpa sesal dan sebal? Tentu saja ada rahasianya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 2 ayat firman Tuhan. Pertama dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lalu Filipi pasal 3 ayat 12-14 ditulis oleh penulis yang sama mengatakan demikian. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus, penulis 2 ayat tadi dari 2 Korintus dan juga Filipi, mau menegaskan tentang bagaimana dia menyikapi masa lalunya, yang tentu saja ada kelamnya. Ada peristiwa-peristiwa yang tidak seharusnya terjadi, yang mungkin bisa jadi sebagai manusia dia menyesal. Mengapa itu terjadi? Mengapa saya berbuat ini? Mengapa saya berbuat itu? Sekarang saya jadinya begini. Bisa jadi memang ada rasa sesal itu. Dan tentu saja rasa sebal itu juga bisa muncul setelah sesal lalu sebal, dan membuat akhirnya hidup membuat dia menjadi bebal, keras karena terlalu dipenuhi oleh sesal dan sebal itu. Tetapi prinsip Rasul Paulus justru menjadi pelajaran yang penting buat kita hari ini, yaitu sebuah prinsip bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan mengatakan bahwa kita adalah ciptaan baru saat kita memberi diri kita dibaharui oleh Tuhan, menjadi manusia-manusia baru, yang berarti bukan saja semangatnya baru, bukan saja gairahnya baru, tetapi juga pandangan kita terhadap yang lama itu baru. Kita tidak tersesat dan tidak dijerat oleh masa lalu berkepanjangan, oleh peristiwa yang kita sesali dan kita sebal kepada peristiwa itu.
Perlu kekuatan dari Tuhan tentu saja yang membaharui kita untuk kita bisa membaharui pula cara pandang kita terhadap masa lalu. Walaupun kita bisa mensugesti diri dengan mengatakan yang lalu sudah berlalu, tetapi tetap secara manusia, nalar kita, akal budi, pikiran kita seringkali menjadi begitu tipis karena kita berpikir buruknya saja. Kita berpikir sesuatu yang lalu itu kita sesali menjadi trauma dan kita sulit untuk maju karena kita seolah-olah terfokus kepada hal itu. Tapi kita tidak melihat bahwa di depan sana saat fokus memang kita menjadi sempit. Tapi saat kita buka lebar-lebar dan melihat pandangan yang luas di depan sana, masa depan dan hari esok kita bersama dengan Tuhan yang Maha Besar, maka kita akan berani dan benar menjalani hari esoknya. Dan ini juga yang Rasul Paulus katakan dalam prinsipnya di Filipi tadi. Dia katakan bukan seolah-olah aku telah sempurna, tapi aku mengejarnya, aku menangkapnya karena Tuhan sudah menangkapku. Perhatikan bagaimana dia dibaharui, yang dia katakan yang lalu sudah berlalu, sekarang yang baru sudah datang. Dan sikap dia adalah bahwa dia melupakan apa yang di belakang dan mengerahkan pada apa yang di depan. Dan berlari kepada finalitas hidupnya, yaitu panggilan Tuhan. Yang memberikan kelegaan, ketentraman, membuat dia menghadapi hari esok dengan tahu ujungnya itu akan menjadi indah, ujungnya akan menjadi sesuatu yang menyenangkan, melegakan, dan penuh damai sejahtera. Inilah mindset yang diubahkan untuk supaya seseorang tidak kesengsem kepada peristiwa yang sudah berlalu. Entah itu suatu kejayaan, kita sesal kenapa dulu jaya sekarang gagal, sekarang tidak berhasil kayak dulu. Dan lalu kemudian kita juga mulai dalam sesal itu kita sebal. Tetapi Tuhan mau kita bangkit. Tuhan mau kita sungguh menyadari bahwa tidak ada yang salah dengan peristiwa yang sudah berlalu itu. Jangan salahkan, karena akan buang-buang waktu dan buang energi menyalahkan peristiwa yang sudah berlalu. Yang jadi masalah adalah ubah cara pandang kita. Cara pandang dalam menyikapi peristiwa yang sudah berlalu itu yang berangkat dari keyakinan kita akan Tuhan yang memperbaharui hidup kita, juga memperbaharui hari esok kita, memperbaharui semangat kita hari ini, dan memperbaharui cara pandang kita kepada masa lalu yang sudah berlalu. Karena itu tidak perlu sesal. Hidup tanpa sesal itu akan membuat jadi bekal menuju hidup yang kekal dan bahagia. Begitu juga singkirkan segala macam sebal akan masa lalu. Toh sudah berlalu, ngapain juga kita sebal kepada sesuatu yang kita tidak mungkin mengulangi lagi, kembali lagi, repeat again, gak bisa. Dan yang ketiga, pertebal akal dan amal. Jangan tipis memandang sesuatu. Jangan dangkal melihat segalanya. Tapi pertebal akal budi kita dan lakukan amal kita, perbuatan baik kita untuk hidup kita menjadi lebih baik. Jangan tunggu orang berbuat baik sama kita. Kitalah yang berbuat baik sama orang lain supaya hari esok jadi baik dan kita jalani hari ini juga dengan baik. Tuhan mengasihi kita sekalian. Ayo maju tanpa sesal dan sebal. Karena Allah yang Maha Kekal beserta dengan kita jadi bekal untuk kita hadapi hari esok yang penuh dengan sukacita sejati. Amin.